Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati, kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Karena ada tertulis, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Ia menyelidiki hati, ia menguji batin. Apakah kita akan tetap berdiri ketika Tuhan membawa kita ke padang gurun, ke lembah kekelaman? Biarlah pada pagi hari ini, kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama. Dan katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia selalu baik. Sekalipun Bapak Ibu ngerasa sesak di hati, di dada terasa sesak, tapi kasihnya tidak pernah berkesudahan. Sekalipun kita nggak mengerti jalan-jalan di depan sana, sekalipun kita nggak paham cara Tuhan bekerja, mungkin kita pernah mengeluh, mungkin kita pernah berteriak, berseru sama Tuhan. Ya Tuhan, mengapa langkahku terlalu berat? Mungkin kita pernah mengeluh sama Tuhan. Ya Tuhan, dadaku sesak. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyelidiki hati. Tuhan yang menyelidiki batin. Dan untuk itulah kita ada pada saat ini, di tempat ini. Untuk itulah kita sadar, karena kita butuh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sebab Engkau besar. Sebab perbuatanmu ajaib. Sebab tanganmu besar untuk menopang kami.
teramat besar. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami jatuh hingga tergeletak. Sebab Engkau Tuhan ada di sana. Ketika kami berduka, ketika kami bergembira, ketika kami berada dalam masalah, ketika kami sedang tertawa, bahkan ketika kami melakukan dosa, Tuhan, Engkau ada di sana. Maafkan untuk ketidaktahuan kami ya Tuhan. Maafkan untuk kelancangan kami ya Tuhan. Maafkan untuk kesembronoan kami ya Tuhan. Ketika kami hanya mencari berkat, ketika kami hanya mencari kenyamanan, maafkan kami Tuhan. Kami mau duduk diam pada pagi hari ini. Kami mau menikmati kasih-Mu. Seperti Engkau ya Yesus. Agar kami disempurnakan. Terus disempurnakan. Sekalipun kami gak mengerti jalan rancangan-Mu, sekalipun kami gak bisa melihat ke depan sana, sekalipun kami di tengah-tengah badai kehidupan, tapi jika Engkau mengizinkan, itu baik. Itu baik ya Tuhan. Karena iman-Mu Yesus. Karena iman Kristus. Kami ada hingga saat ini. Kami ada pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur. Kami masih mendapati tubuh kami sempurna. Ya Tuhan, kami bersyukur. Dengan hati dan mulut kami bisa mengucap syukur. Dengan hati dan mulut kami masih bisa berseru. Dan memanggil nama-Mu. Yesus. Yesus. Yesus.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tenggelamlah, tenggelamlah dalam hadirat-Nya, tenggelamlah dalam kasih-Nya. Nyatakan perasaanmu, betapa baiknya Tuhan. Ya, sekalipun Bapak Ibu pada saat ini mengalami badai dalam kehidupan, sekalipun dada Bapak Ibu terasa sesak dan sakit, sebab Dia tetaplah Allah, Dia tetaplah Tuhan. Berserulah, betapa baiknya Tuhan. Rasakan ketika hembusan angin itu. Rasakan ketika aliran-aliran air itu. Seperti embun. Seperti hujan rintik-rintik. Yang membasahi Bapak Ibu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Harum. Seperti bunga di taman. Elok. Indah. Tuhan merancangkan kita elok. Seperti tenangnya rembulan. Bersemangat seperti matahari. Namun lembut. Lembut seperti angin dari timur. Saya melihat ada sebuah sungai. Sungai yang membelah dua buah gunung. Sungai yang memisahkan dua buah gunung. Seberapapun besar perkara, seberapa kuatnya masalah, percayalah dan yakin Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan mampu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah, Dia sanggup. Selidiki kami ya Tuhan. Lihatlah hati kami. Apakah kami benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu Tuhan?
Sebab Engkau Tuhan yang tahu dan mengenal hidup kami. Dan bagi-Mu Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ya Tuhan, ajari kami kasih-Mu. Ya Tuhan, ajari kami rela memaafkan. Sekalipun itu terasa sulit, sekalipun itu menyesakkan hati, bantu kami Roh Kudus. Sementara saya membacakan renungan-renungan pagi Bapak Ibu, jangan kita berdiam diri. Fokuslah hanya kepada Tuhan. Kaitkan hatimu dan pengharapanmu hanya kepada Tuhan. Karena itulah yang menyegarkan jiwa kita. Jangan berdiam diri. Tuhan, Engkau datang ke dunia ini untuk memulihkan keadaan kami. Agar kami menjadi keadaan semula. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa yang dikutuk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sadari bahwa sesungguhnya kita telah dikembalikan oleh anugerah dan kuasa Allah kepada keadaan murni sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itulah jangan kita memakai pikiran dan kekuatan kita sendiri. Jangan kita memakai solusi secara Taurat lagi. Mata dibahas dengan mata, gigi dengan gigi, darah dengan darah, nyawa dengan nyawa. Biarlah kasih-Nya memulihkan. Biarlah kasih-Nya menyempurnakan. Mungkin nampaknya hal itu adalah mustahil. Tetapi inilah saatnya kita memegang janji-janjinya. Dan mempercayai kuasa Tuhan yang sanggup mengadakan pemulihan. Bagi Bapak Ibu yang ingin pemulihan, yang rindu pemulihan, percayakan dan imani hal ini. Bahwa mulai pagi hari ini terjadi pemulihan. Pemulihan bagi hubungan keluarga Bapak Ibu. Pemulihan bagi keadaan
ekonomi Bapak Ibu. Pemulihan bagi kesehatan anggota keluarga Bapak Ibu. Pemulihan bagi usaha, relasi, dan kerabat. Karena Yesus adalah jawaban. Jawaban bagi kita semua. Diberikannya kepada Bapak Ibu dan saya segala berkat yang ada. Tuhan telah menyediakan segala berkat rohani yang kita butuhkan di dalam kerajaan surga. Melalui Tuhan Yesus, semua berkat rohani dikaruniakan kepada kita. Sebagai anak-anak Allah Bapa, berkat rohani yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, dan dilimpahkannya kepada kita segala hikmat dan pengertian menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Kitab Mazmur 24 ayat 3 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Telah kami lihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah habis di hidup kami ya Tuhan. Tuhan, apakah benar? Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu? Karena Engkau yang Maha Tahu. Karena bagi-Mu tidak ada yang tersembunyi. Selidiki hati kami ya Tuhan. Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengenal isi hati kami.
Selidiki hati kami hingga ke tempat yang terdalam. Tuhan, sucikan hati kami, penuhi hati kami, ubahkan hidup kami Tuhan, agar kami semakin memancarkan kemuliaan-Mu, agar kami semakin menjadi bejana bagi-Mu Tuhan. Penuhi hati kami. Tidak ada yang tersembunyi. Benahilah hati kami. Tuhan, bangun rumah-Mu di dalam hidup kami. Jadikan tubuh kami menjadi tempat kudus-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setialah pada panggilan-Mu. Setialah pada pasangan-Mu. Setialah pada tempat di mana kita ditetapkan. Kitab Maleakhi 2 ayat 14. Dan kita bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Setialah, sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Pertobatan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat adalah satu-satunya jalan sebab siapakah di antara para nabi, di antara para utusan kepada dirinya pernah berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup."
Lukas 16 ayat 18 menuliskan, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Dan siapa saja yang kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berzina. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami, janganlah menceraikan istrinya. Demikianlah firman Tuhan. Katakan kepada kita semua. Perkawinan di dunia ini adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman-Nya bagi kita pada pagi hari ini, Tuhan inginkan setiap orang berbahagia. Tetapi harus dengan cara yang Ia rancangkan. Bukan menurut keinginan daging tiap orang. Tuhan ingin setiap orang hidup dalam kebahagiaan dan hubungan cinta yang indah. Tetapi karena dosa yang ada di dalam daging, mereka pada umumnya cenderung jatuh ke dalam dosa karena keinginan daging. Agar kasih yang murni, kasih yang sorga inginkan, agar kita boleh alami, diperlukan pengudusan dari keinginan daging setiap hari. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, menyerahkan diri secara total kepada Tuhan untuk dibawa ke dalam pengudusan. Tuhanlah yang mengatur dan memperbaharui. Agar kehendak-Nya yang jadi setiap saat. Terutama bagi mereka yang terpanggil sebagai gembala, hendaklah setiap anak muda dibimbing ke dalam hidup yang berserah kepada Tuhan, untuk membangun hidup rohani dan juga kehidupan rumah tangga mereka kelak. Saudara, janganlah kita saling menjauhi, supaya iblis jangan menggoda kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memperjuangkan dasar-dasar iman kita secara suci.
Sekalipun manusia jatuh dalam kesalahan di masa lalu karena perceraian, Allah tetaplah Allah yang mau hadir bagi mereka. Tuhan ada di sana juga. Tuhan yang mengubah kehidupan mereka. Tuhan yang mengasihi mereka. Ya Tuhan, yang mencari di antara mereka yang masih mau hidupnya dipakai untuk hal-hal yang lebih mulia. Dan meninggalkan hidup yang penuh kesengsaraan itu. Mari Bapak Ibu, kita serahkan semua pengaturan hidup kita kepada Tuhan. Sekalipun saat ini kita nggak melihat jalannya, sekalipun saat ini terasa gelap di depan mata kita, mari kita percayakan jalan hidup kita kepada Tuhan. Satu Korintus 7 ayat 14 berkata, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, tentu anak-anakmu adalah anak cemar, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini luka batin sama pasangan hidupnya, luka batin, luka hati dengan orang-orang yang membuat dada Bapak Ibu terasa sesak. Bila pada pagi hari ini kita mau melepaskan pengampunan bersama-sama, sebuah perjalanan hidup Bapak Ibu yang terkasih, pada hari Minggu kemarin, Minggu pagi, jam 5:30 pagi, adik saya yang terkasih meninggal oleh karena senjata tajam. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan di mana?
kurang-kurang berdoa Bapak Ibu? Saya menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Ketika dada terasa sesak, saya berdiri di sana. Di sebelah adik saya yang berlumuran darah. Dada terasa panas, sesak. Saya bersama dia ketika dia dilahirkan. Ketika ia mulai bertumbuh menjadi kanak-kanak. Sekolah TK, SD, SMP, STM. Seorang anak yang baik. Dan harus berakhir seperti itu. Saya mempertanyakan Tuhan, Tuhan salah kami apa? Ingin rasanya membalas. Ingin mencari para pembunuhnya. Tapi Tuhan berkata, Sam, ampunilah. Ampuni mereka. Untuk itulah saya ada pada pagi hari ini. Untuk siapapun di antara Bapak Ibu yang merasa dilukai, yang merasa diperlakukan gak adil. Bila pada pagi hari ini kita melepaskan pengampunan, agar Tuhan mendapati tangan kita murni, tangan kita bersih. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa bersama-sama untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun orang yang menyakiti kita, kepada siapapun orang yang melukai hati kita. Ikuti perkataan saya. Kita berdoa bersama-sama dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni. Bapa, aku mengakui bahwa aku tidak mengasihi dan membenci beberapa orang. Bahkan ada perasaan tidak mau mengampuni dalam hatiku.
Aku mohon supaya Engkau mengampuni aku. Aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tolonglah aku untuk dapat mengampuni semua orang yang sudah pernah melukai hatiku dan membangkitkan amarahku dengan cara apapun. Sekarang aku mau mengampuni orang-orang yang melukai hatiku, menyalahartikan kasihku, baik yang aku ingat maupun yang tidak aku ingat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Baik yang sudah bertobat maupun mereka yang masih tertawa di luar sana. Bapa, aku juga mohon supaya Engkau mengampuni orang-orang ini dan berkatilah mereka. Sekarang aku mengampuni diriku sendiri. Dan aku menerima diriku sendiri. Bapak, Engkau dengar apa yang kami katakan. Bapak, Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu isi hati anak-anak-Mu ini. Bila apa yang kami katakan bersama-sama terbaterai dalam hati dan loh jiwa kami, kami mau lebih lagi menghargai mereka yang masih ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, jujur aku gak mau mengampuni. Bantu aku ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan. Bila pada pagi hari ini kasih itu mengalir, dan biarlah pertobatan juga turun atas mereka. Kasih-Mu Bapa turun atas mereka. Roh Kudus, urapi pikiran kami, urapi kedua ambang pintu pikiran kami, perasaan dan kehendak kami. Biarlah hati ini murni di hadapan-Mu. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan.
Biarlah hari ini menjadi hari yang baru bagi kami. Perjalanan hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah hakim. Dan firman-firman-Mu adalah hukum. Perkataan-Mu adalah hukum. Engkau yang adil. Engkau adalah Allah yang adil. Allah yang hidup. Terima kasih untuk hari ini. Kami memberkati sepanjang hari ini. Karena Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu sejenak. Kita bersyafaat bagi suami, istri, orang tua, anak, kerabat, saudara-saudara. Ya Tuhan, biarlah hidup ini boleh menjadi bejana kemuliaan. Sampai Engkau datang, sampai Engkau menjemput kami di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau tetap berdiri. Karena Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Hanya kepadamu-Lah Tuhan kami berharap. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin.